Shalom. Seluruh jemaat HKBP Duren Jaya, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah perayaan Paskah. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita yang telah menyertai kita hingga kita bisa beribadah di perayaan peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita hidup. Oleh karena itu, kami menyampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus telah bangkit. Bersukacitalah, sebab kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan naungan maut. Karena itu, marilah kita angkat pujian baginya, sebab perbuatannya besar dan tak terbilang. Pada pujian dan kemuliaan Allah, hari dan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh di dalam Tuhan, kepadanya kita berpengharapan. Nyanyikanlah haleluya, sebab Kristus telah bangkit. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 633 ayat 1 dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Baru yang oleh Tuhan
setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkan kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 93 ayat 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Yesus Tuhan kami, yang telah bangkit dan hidup kembali, Engkau telah mengalahkan kematian, dan kami pun hiduplah. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu memohon keselamatan daripada-Mu. Lepaskanlah kami dari penderitaan dan kesusahan kami. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan banyak bangsa di dunia ini. Betapa banyak yang telah meninggal oleh karena pandemi COVID-19 yang mengenai mereka. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan bangsa kami Indonesia yang sampai sekarang masih mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami ini. Masih bertambah jumlah yang sakit dan yang meninggal. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan para medis dan masih tetap setia berjuang untuk merawat yang sakit, dan bahkan banyak yang meninggal karena pandemi COVID-19. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan keluarga yang sakit dan yang telah meninggal karena pandemi COVID-19. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami mengingat penderitaan bangsa kami karena pandemi COVID-19 sehingga banyak yang menderita, jatuh miskin, tidak mendapatkan mata pencaharian yang layak, dan berbagai ketakutan yang lain. Ya Yesus yang telah bangkit, dengarkanlah kami. Kami juga mengingat
adalah firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi nomor 179 ayat 1 dan 2. Epistel bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 92 ayat 1. Amin.
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan kasih sayang-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini kami panggil nama-Mu yang kudus untuk memohon belas kasih-Mu dan untuk memohon berkat-Mu atas kesehatan jemaat-Mu pada saat ini, terkhusus kepada jemaat-Mu HKBP Duren Jaya Bekasi yang pada saat ini sedang ada wabah yang datang kepada kami melalui virus corona atau COVID-19. Kami hanya datang kepada-Mu Tuhan untuk memohon segala apa yang tidak mampu kami lakukan agar kami terjaga dan terhindar dari mara bahaya oleh karena COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah, Engkau tidak mengizinkan kami mengetahui apapun yang akan terjadi sedetik ke depan pun. Itulah kodrat kami sebagaimana ciptaan-Mu. Oleh karena itulah kami datang ke hadirat-Mu supaya Tuhan yang mendahului segala apa yang akan kami lakukan, curahkanlah terang roh keabadian-Mu agar kami dapat melihat dan terang jalan pikiran kami, apa yang dapat kami lakukan dan apa yang dapat kami hindari, dan apa yang dapat kami petik, dan apa yang dapat kami turuti, sehingga kami beroleh kesehatan yang sempurna dan terhindar dari mara bahaya yang melanda pada saat ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami memohon juga curahkanlah kekuatan, kesabaran, ketekunan yang daripada Roh-Mu sendiri, supaya kami dapat bertekun untuk mengikuti dan menjalani hari-hari kami pada saat-saat ini yang sedang dilakukan social distancing atau tindakan pemutusan penyebaran COVID-19 ini. Berilah kami hikmat, berilah kami kemampuan untuk dimampukan melakukan ketekunan dan tindakan kesabaran. Demikian juga kami memohon Tuhan atas saudara-saudara kami, atas semua jemaat yang sedang dalam berduka karena telah ditinggalkan dan telah meninggal akibat dari penyakit atau akibat dari wabah pada saat ini.
Kami tahu Engkaulah sumber penghiburan. Hiburlah mereka, terutama keluarga yang sedang berduka pada saat ini. Demikian juga kami datang memohon kehadirat-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit di dalam tubuhnya, Engkaulah sumber dari segala kesembuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang sakit, supaya beroleh kesembuhan yang sempurna, yang dari atas, yang dari Tuhan. Berkati segala perawatan melalui obat dan makanan dan minuman dan segala upaya yang dilakukan, semuanya itu terberkati oleh karena kuasa dari anugerah Tuhan saja, sehingga beroleh kesembuhan yang dari Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami memohon di dalam menghadapi wabah COVID-19 yang saat ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada kami dan turut campur tangan Tuhanlah, sehingga masalah ini segera terselesaikan dan kami beroleh sukacita yang akhirnya karena sukacita yang daripada Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami, terkhusus jemaat-Mu yang telah mengalami dampak sosial dan dampak ekonomi akibat dari mewabahnya COVID-19 ini, yang menjadikan terjadi krisis ekonomi. Kami datang ke hadirat Tuhan, turut campur tanganlah Tuhan dalam segala permasalahan mereka. Allah tetap mencukupkan kehidupan mereka, mencukupkan segala keperluan mereka, dan berilah kepasrahan hanya kepada Tuhan saja, karena segala sesuatunya itu Tuhan akan mencukupkan dan indah pada waktunya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, banyak yang kami mohonkan kehadiran Tuhan, tetapi apa yang kami mohonkan pada saat ini, inilah yang kami perlukan. Kiranya Tuhan mengabulkan permohonan dan doa kami. Inilah doa yang kurang sempurna kami sampaikan di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 96 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara,
jemaat Tuhan yang hadir dalam pesta Paskah hari ini, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita sebagaimana tertulis pada kitab Matius pasal 28 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Apa yang menyenangkan hati kita sebagai umat percaya pada hari Paskah ini? Tentu sungguh luar biasa sukacita kita, di mana kita dapat berkumpul untuk merayakan sebuah kemenangan yang terdahsyat dalam sepanjang sejarah dunia, di mana Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit, yang kita peringati pada hari Jumat Agung yang lalu, Dia telah bangkit. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah memunculkan suatu kehidupan baru yang muncul dari kuburan, serta memancarkan cahaya baru dari makam, dari kuburan yang gelap. Orang Kristen merayakan sukacita yang besar karena Tuhan Allah telah menggulingkan batu penutup kuburan Yesus melalui seorang malaikat. Kebangkitan Tuhan Yesus telah membuka mata kita untuk melihat bahwa penderitaan dan kemunafikan dunia tidak lagi menguasai kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Paskah yang kita rayakan saat ini adalah sesuatu hadiah
Akan tetapi kita sudah diberikan keselamatan oleh Yesus melalui kebangkitannya dari kematian. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, perkataan yang paling pertama sekali yang didengar, yang diucapkan Tuhan Yesus setelah Dia bangkit dari kematiannya adalah salam bagi. Ucapan salam dari Tuhan Yesus tentunya memiliki makna yang sangat dalam, makna yang teristimewa. Sebab Tuhan Yesus yang telah bangkit menyatakan shalom dari Allah, realita dalam damai sejahtera dan keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Tuhan Yesus bersengaja datang menjumpai para muridnya yang dalam keadaan damai, sehingga mereka dibebaskan dari perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan sedih, karena tokoh guru Tuhan yang Dia cintai telah bangkit. Sebab itulah para murid-muridnya disuruh untuk memberitakan kebenaran firman Allah, untuk memberitakan kepada semua orang. Dan justru di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus datang untuk menghibur dan mengusir perasaan takut yang sempat menyelimuti hati dan pikiran murid-murid. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehadiran Kristus yang bangkit itu mengubah keadaan, bukan menimbulkan perasaan takut, akan tetapi perasaan damai sejahtera. Sebab kehadiran Tuhan Yesus dalam kebangkitannya untuk dapat menetralisir dan meneguhkan perasaan sedih dan kecewa yang sempat mereka alami. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati pada hakikatnya menjadi juru selamat bagi kita setiap orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang kehilangan harapan sebab virus corona atau COVID-19 yang melanda negeri kita ini. Jadi Kristus yang bangkit itu benar-benar memposisikan dirinya sebagai pembela, sebagai penolong bagi semua umat manusia dalam menghadapi bahaya sebesar apapun. Kita dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah menjadi dasar iman percaya kita sebagai orang Kristen. Paulus pernah berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan, dan kamu masih hidup dalam dosa. Kejadian yang terbesar dalam sejarah selama berabad-abad, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Saudara-saudara, ketika perempuan-perempuan itu mau meminyaki mayat Tuhan Yesus, mereka melihat seorang yang berjubah putih dan mereka ditegur, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Perempuan-perempuan benar tidak menemukan mayat yang akan diminyakinya, melainkan kabar baik yang diberitakan, yang mengubah pikiran mereka, mengubah rencana mereka. Dulu mereka
Tuhan Yesus. Namun ketika mereka mendapat kabar baik, mereka disuruh untuk memberitakan kepada saudara-saudaranya, untuk menunjukkan betapa sentralnya kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu makanya Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita menyadari setiap hari Minggu kita mengaku iman percaya kita yang telah kita saksikan setiap minggunya, aku percaya kepada Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus menuntut respon dari kita semua, baik dari para perempuan, semua jemaat Kristus, untuk bersegera menyampaikan berita kabar baik kepada seluruh manusia. Apakah mereka saat itu berpikir akan melihat peristiwa yang lain? Atau mungkin lebih dari itu? Apakah mereka memiliki harapan untuk dapat berjumpa dengan Yesus? Tentu mereka tidak berpikir sampai ke sana. Apalagi mereka tidak memiliki harapan sedikit pun untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hanya yang dipikirkan mereka, bagaimana bisa mereka meminyaki mayat Tuhan Yesus dengan rempah-rempah dan minyak murni. Peristiwa Paskah pada waktu itu diawali dengan tiadanya pengharapan dan iman bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Orang percaya akan bangkit dari segala kelalaian untuk memberitakan kebenaran firman Allah tentang bangkitnya Yesus dari kematian. Gereja bukan menunggu berita, akan tetapi menyuarakan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang kekasih dan seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kebangkitan Tuhan Yesus mengubah jalan yang tertutup menjadi jalan yang terbuka dan yang pasti. Allah jelas akan menyediakan pertolongan dan keselamatan bagi setiap orang yang menghadapi ketakutan akibat COVID-19 yang sedang mengamuk di negeri kita yang kita cintai. Memang kita sudah menyadari bahwa pemerintah baik dari pusat dan daerah, bahkan seluruh pemangku jabatan dan anak bangsa sungguh-sungguh bersinergi memotong penyebaran COVID-19. Dalam keadaan itulah kita benar-benar mengikuti himbauan oleh pemerintah dan gereja. Sebagai umat percaya, sesungguhnya berita Paskah tentang kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kabar gembira dalam diri kita, yang walaupun kita dihadapkan dengan penyakit yang sangat menakutkan, namun Kristus yang bangkit itu senantiasa hadir untuk menghalau kita dari serangan virus corona. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita senantiasa menghadirkan shalom, sehingga semua ketakutan, kegelisahan kita dapat diatasinya. Yang semula kita takut dan hidup dalam kekhawatiran, justru dimampukan untuk menjadi saksi dan disuruh untuk mengabarkan, memberitakan firman Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit, yang telah melunasi segala utang dosa kami, yang membuka jalan kehidupan untuk kami semua, agar kami jangan mati dalam dunia ini, tetapi kami dihidupkan untuk semakin percaya, akan juga ikut mewarisi kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang dapat merayakan hari kebangkitan. Berikan pengharapan yang luar biasa untuk jemaat dikala mereka dihadapkan dengan virus corona atau COVID-19 yang boleh merapuhkan keimanan mereka. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, Engkau memenangkan segala maut, Engkau memenangkan segala persoalan dalam kehidupan kami. Demikian juga kami diikutkan untuk memenangkan, melawan, memotong penyebaran virus corona di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat, berkati firman dan pelayanan hari ini di tengah-tengah jemaat. Di dalam Kristus Tuhan Yesus yang bangkit, bangkitkan semangat hidup kami, bangkitkan iman kami oleh kekuasaan kebangkitan. Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 91 ayat 1 sampai ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan pertama, 2A dan 2B. Segala penderitaan dan kesusahan kita telah dikalahkan. Jangan lagi kita mencari Yesus yang disalibkan itu, tetapi segeralah pergi memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Sebagaimana dikatakan malaikat itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Bergegaslah, beritakanlah Kristus telah bangkit, dan percayalah Kristus akan mendahului kita. Haleluya, Kristus telah bangkit, marilah kita bergegas memberitakannya. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Benar, kita tidak boleh takut, sebab kepada Yesus telah diberitakan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu Kristuslah menjadi andalan kita di dalam hidup kita, supaya Dia bersama kita dan yang menyertai kita. Persembahan yang kita kumpulkan ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan Kristus dari antara orang mati dan juru selamat hidup kami, serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapi dan segala sengatnya. Karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami mohon kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu
dan hamba-hambamu yang memberitakan kebangkitan Yesus Kristus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dalam dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.